Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Ramadan dengan NIM 25000018182. Pada presentasi kali ini kami akan mendemokan pemrograman web sederhana, yaitu Bimbel Bismart. Pada tampilan awal website ini, pada tahap pertamanya saya akan menampilkan halaman utama website Bismart, yaitu sistem pendaftaran bimbingan belajar berbasis web. Website akan menampilkan nama aplikasi, yaitu Bismart, informasi singkat mengenai sistem pembimbingan belajar, jadwal dan program bimbingan yang tersedia seperti matematika, bahasa Inggris, dan fisika, dan formulir pendaftarannya, yaitu nama lengkap, nomor HP, dan mata pelajaran. Data jadwal tidak ditulis pada halaman, melainkan dibaca dari file jadwal TXT sehingga jadwal dapat diubah tanpa mengubah kode programnya. Program bimbingan yang tersedia ialah matematika, bahasa Inggris, fisika, beserta harganya seperti matematika 600.000, bahasa Inggris 540.000, dan fisika 600.000. Dan hari pelaksanaan bimbelnya seperti matematika hari Senin, bahasa Inggris Rabu, dan fisika pada hari Jumat. Dan jam pelaksanaannya matematika jam 4 sore, bahasa Inggris jam 6 sore, dan fisika jam 7 malam. Sebelum melakukan pendaftaran, saya akan menunjukkan fitur validasi form. Misalnya, nama lengkapnya dikosongkan, nomor handphonenya dikosongkan, dan mata pelajarannya tidak dipilih. Lalu kemudian saya akan mengklik tombol daftar. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mencegah data dikirim ke server. Validasi dilakukan menggunakan JavaScript sehingga pengguna langsung mendapatkan informasi kesalahan tanpa perlu merefresh halaman. Validasi diterapkan menggunakan pada nama seperti tidak boleh kosong, minimal 3 karakter, dan hanya huruf spasi saja yang bisa masuk. Lalu nomor handphone yang divalidasi hanyalah angka dan panjang minimalnya dari 10 digit hingga 15 digit. Dan mata pelajaran jelas wajib dipilih. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi pendaftaran peserta. Contoh, nama Bintang Aldiansyah. Lalu nomor handphone 081234567890, dan mata pelajaran yang dipilih kali ini akan matematika. Kemudian saya akan mengklik tombolnya daftar sekarang. Sistem akan mengirimkan data file ke simpan PHP, melakukan validasi kembali dari sisi server, menyimpan data ke file siswa TXT, lalu menampilkan pesan bahwa pendaftaran sudah berhasil. Lalu pada bagian login admin, setelah pendaftaran berhasil tadi saya akan masuk ke halaman administrator untuk melihat seluruh data peserta yang tersedia. Akses halaman yaitu ada masukkan username dan passwordnya. Saya akan mencoba admin dan password 12345. Lalu kemudian klik login. Sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan. Lalu pada dashboard admin, setelah berhasil login, admin akan masuk ke halaman dashboard seperti kali ini yang ditunjukkan. Dashboard akan menampilkan statistik seperti total jumlah pendaftar dan jumlah program yang tersedia. Pada tabel data peserta, data yang ditampilkan ialah nomor urut, nama peserta, nomor handphone, dan mata pelajaran yang dipilih. Data tersebut akan dibaca langsung dari file siswa TXT. Dan demikian admin dapat melihat seluruh peserta yang telah melakukan pendaftaran. Saya juga akan menunjukkan bahwa halaman dashboard tidak dapat diakses tanpa login. Jika pengguna mencoba halaman dashboard secara langsung tanpa login, sistem akan mengarahkan kembali ke halaman login. Hal ini dilakukan untuk mengecekkan session. Saat tombol open ditekan, session akan
dihapus. Pengguna akan kembali ke halaman login. Kesimpulan demo, jadi alur kerja sistem Bismart adalah berikut. 1. Pengguna melihat jadwal bimbingan. Yang kedua, pengguna mengisi formulir pendaftaran. Yang ketiga, sistem melakukan validasi data. Yang keempat, data peserta disimpan ke file siswa TXT. Yang kelima, admin login menggunakan akun yang tersedia. Yang keenam, dashboard menampilkan seluruh data peserta yang telah mendaftar. Yang ketujuh, admin dapat logout untuk mengakhiri sesi. Program ini dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, Session, dan menyimpan data berbasis file ke TXT tanpa menggunakan database. Kalimat penutup ini biasanya. Oke, baik. Selanjutnya, saya Abdul Rayhan M. Kota dengan NIM 25000018201. Saya akan menjelaskan beberapa file codingan inti dari web yang sudah kami buat. Yang pertama ada index PHP sebagai halaman utama website dan login PHP sebagai halaman autentikasi admin. Nah, pada bagian indeks ini, pada bagian indeks ini ada yang pertama ada navbar. Dan navbar ini bagian ini tuh merupakan menu navigasi yang menyediakan tombol login admin untuk masuk ke halaman login gitu. Kemudian ada hero section. Ini bagian ini tuh menampilkan halaman utama website dan memperkenalkan sistem bimbingan belajar Bismart yaitu website kami. Kemudian selanjutnya ada ini membaca jadwal. Nah, kemudian yang ini bagian ini tuh membaca jadwal dari file jadwal TXT agar dapat ditampilkan pada website. Dibaca dari sini, di jadwal TXT dibaca di sini agar bisa ditampilkan ke website. Kemudian ada memproses data. Bagian ini tuh memproses setiap data jadwal dan memisahkannya menggunakan fungsi exploit agar mudah ditampilkan. Selanjutnya ada chart jadwal. Nah, bagian ini tuh menampilkan informasi jadwal dalam bentuk chart agar tampilan lebih rapi dan menarik. Kemudian ada form pendaftaran. Ya, bagian ini tuh digunakan untuk mengisi data pendaftaran yang nantinya akan dikirim ke simpan PHP. Akan dikirim ke file simpan PHP. Kemudian ada bagian input data. Bagian ini tuh digunakan untuk menerima inputan data nama, nomor, dan mata pelajaran yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya ada apa lagi coba? Ini ini ada tombol daftar sekarang. Ya, itu untuk ini. Ini tuh kayak digunakan untuk mengirim data pendaftaran setelah lolos validasi oleh JavaScript gitu. Nah, ini. Setelah dicek semuanya tanpa terjadi kesalahan dan valid, maka akan dikirim ke JavaScript. Oke, kemudian selanjutnya ada login. Login ini pada bagian ini kalau kalian belum tahu, ini tuh digunakan untuk memulai session agar status login admin dapat disimpan. Jadi kalau login lagi itu nggak perlu ini lagi gitu. Kemudian ada validasi login. Validasi login ini mengambil data dan username dan password yang telah diinput oleh admin tadi. Nanti dia akan dimasukkan ke sini. Kemudian proses loginnya ini di sini. Bahan ini memeriksa data login. Jika benar, sistem membuat session dan mengarahkan admin ke halaman dashboard. Namun kalau salah, akan muncul tampilan ini. Kemudian selanjutnya kemudian ada form login ini. Ya, bagian ini tuh merupakan form untuk memasukkan username dan password admin. Kemudian ada tombol login. Ya, tombol ini tuh digunakan untuk mengirim data login agar dapat diproses oleh sistem. Oke, bagian-bagian file codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian selanjutnya. Baik, sebelumnya saya Bintang Aldiansyah dengan NIM 210 akan menjelaskan bagian home.php dan juga bagian JavaScript.
Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian JavaScript. Jadi di bagian JavaScript ini akan mengambil elemen dari setiap variabel yang ada di bagian form di index.php, di mana elemen-elemen tersebut nantinya akan dicek. Apabila terdapat kekosongan, maka akan terjadi error, dan juga apabila ada kesalahan input seperti nama yang diinput dengan angka juga akan terjadi error. Selanjutnya di bagian home, di sini terdapat session start. Di sini berfungsi sebagai memulai sesi dan mengecek apakah login berhasil atau tidak. Apabila tidak berhasil, maka admin akan dikembalikan lagi ke bagian login. Selanjutnya di bagian ini, di sini digunakan sebagai membaca data dari siswa.txt, di mana menggunakan perulangan for each yang digunakan untuk perulangan per baris, dan juga menggunakan fungsi explode, di mana fungsi explode digunakan sebagai pembatas antara setiap elemen, seperti ini, nama, nomor HP, dan juga matematika terdapat batas. Selanjutnya di bagian ini terdapat array bernama siswa data yang digunakan sebagai tempat penampungan elemen-elemen nama, nomor HP, dan juga mapel. Selanjutnya ada function getBadge class, di mana di sini digunakan untuk membeda-bedakan setiap mapel agar memiliki badge-nya tersendiri-sendiri. Selanjutnya di bagian HTML, HTML sendiri dimulai dengan header. Jadi header ini sebagai penanda bahwasanya admin sudah berada di dashboard admin di bagian kelola data pendaftaran siswa. Dan juga terdapat logout yang digunakan sebagai sarana untuk kembali ke bagian index.php. Selanjutnya di bagian statistik. Di bagian statistik ini digunakan sebagai menampilkan statistik, di mana akan menampilkan total pendaftar dan juga program aktif yang tersedia. Selanjutnya di bagian tabel data, di sini tabel data akan menampilkan keseluruhan tabel menggunakan perulangan for each agar data yang ditampilkan per baris dan secara otomatis. Selanjutnya di sini terdapat pengecekan apabila siswa.txt memiliki nilai 0 atau tidak terdapat elemen sama sekali, maka akan menampilkan pesan berupa belum ada pendaftar di bagian tersebut, sehingga akan tidak menampilkan tabel berupa kosong saja. Dan yang terakhir adalah footer. Footer sendiri sebagai akhiran dari sebuah dashboard dan juga sebagai pemercantik dari kode tersebut. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.